Selamat datang di channel Cerita dari Bangku Kosong. Di sini setiap cerita menemukan tempatnya. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita misteri yang bikin merinding, hingga kisah inspiratif yang membangkitkan semangat. Semua bisa kamu temukan di Bangku Kosong ini. Duduklah, dengarkan, dan biarkan cerita membawa kita ke dunia yang penuh makna. Punya kisah menarik yang ingin dibagikan? Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Jangan ragu untuk mengirimkan kisahmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena cerita akan segera dimulai. Malam itu, udara dinginnya benar-benar nusuk. Yanto, seorang tukang bakso yang sedang duduk di kursi teras depan halaman kedainya. Bulan sabit terlihat di langit, cahayanya redup, bikin suasana makin berasa horor. Udah biasa sih buat Yanto jualan sampai larut malam. Justru jam-jam segini biasanya ada aja pelanggan yang baru pulang kerja, atau sekedar nyari yang anget-anget buat ngusir dingin. Saat Yanto sedang mendengarkan musik DJ kesukaannya, tiba-tiba ada pelanggan muncul dari arah gelap. Orangnya pakai jaket lusuh sama celana panjang, yang udah kelihatan kusam. Wajahnya ketutupan bayangan, jadi Yanto nggak bisa lihat ekspresinya jelas. Satu bakso mas, suaranya berat dan serak. Yanto cuma ngangguk, langsung sigap nyiapin pesanan. Tangannya lincah ambil bakso, tuangin kuah panas ke mangkok, dan aroma gurihnya langsung nyebar di udara. Pria itu duduk di bangku kecil yang disediain Yanto. Makan dengan tenang, tanpa banyak omong. Yang kedengeran cuma suara sendok ngetok-ngetok mangkok, ditemenin suara jangkrik. Abis selesai makan, dia ngeluarin beberapa lembar uang, dan naruh di meja kecil di samping gerobak. Yanto nerima tanpa curiga, langsung masukin ke kotak uangnya. "Makasih ya Pak," ucapnya sopan. Orang itu cuma ngangguk dikit, terus berdiri dan jalan pergi. Jalan pelan-pelan, kayak diseret. Nggak lama, sosoknya hilang ditelan kegelapan. Yanto yang udah mulai ngantuk akhirnya mutusin buat tutup dagangan. Kayaknya udah cukup buat malam ini. Dia pun tutup tanpa mikir apa-apa. Yanto langsung masuk kamar dan langsung tepar di kasur, nggak kepikiran buat ngecek hasil jualan dulu. Udah kebayang aja rencana buat jualan besok. Tapi pas pagi tiba, pas dia buka kotak uang buat ngitung hasil semalam, jantungnya nyaris copot. Dia ngelihat ada beberapa lembar daun kering, padahal dia nggak merasa masukin daun itu. Dan seingat dia pembeli terakhir yang uangnya tidak dirapihkan, cuma bapak pembeli terakhir sebelum dia tutup. Yanto mulai mengernyitkan dahinya, namun dia nggak mau ambil pusing. Dan dengan tangan gemeteran, dia ngambil satu daun dan ngamatin lebih dekat. Bentuknya lebar, tipis, mirip daun jati yang sering berserakan di pinggir jalan. Kayaknya, "Gua ngantuk deh semalam," gumamnya dalam hati. Nyoba ngeyakinin diri sendiri. Tapi jauh di dalam hati, dia tahu ada yang nggak beres. Selama bertahun-tahun jualan bakso, ini pertama kalinya ngalamin kejadian aneh kayak gini. Seharian itu, pikirannya nggak bisa lepas dari kejadian tadi pagi. Tapi dia usahain nggak terlalu mikirin, dan tetap nyiapin dagangan kayak biasa. Kuah bakso mulai mendidih di atas kompor. Aromanya nyebar ke seluruh dapur kecilnya. Malam pun tiba. Meski masih kepikiran dan agak was-was, Yanto tetap membuka kedai baksonya berharap pelanggan bakal datang kayak hari-hari sebelumnya. Awalnya sih semuanya normal. Beberapa pelanggan mampir yang pesen bakso selalu bayar pakai uang asli. Yanto mulai ngerasa lega. Mungkin kejadian tadi pagi cuma kebetulan atau matanya yang salah lihat. Tapi makin malam, udara tiba-tiba jadi makin dingin. Angin pelan berhembus, bawa bau tanah basah, padahal nggak ada tanda-tanda hujan. Yanto ngerapatin jaketnya, tapi bulu kuduknya malah berdiri. Dari sudut matanya, dia ngelihat seseorang jalan pelan dari arah jalanan yang gelap. Sosoknya pakai jaket lusuh yang persis banget kayak orang yang semalam. Langkahnya yang pelan, dan wajahnya lagi-lagi ketutupan bayangan. Pria itu langsung duduk di bangku kecil yang sama dia dudukin semalam. Dengan suara seraknya, dia ngomong, "1 porsi ya mas." "Siap Pak," jawab Yanto. "Baru habis pulang kerja atau dari mana Pak?" Basa-basi Yanto ke bapak itu. Bapak itu hanya tersenyum menatap Yanto. Kali ini perasaan Yanto nggak enak banget.
Tangannya sedikit gemeter pas nyiapin pesanan. Pas dia nyodorin mangkuk bakso ke pria itu, pikirannya terus muter-muter. Kalau bener orang ini yang bayar pakai daun, jangan-jangan nanti uangnya bakal berubah jadi daun lagi. Yanto berusaha tetap tenang saat pelanggan misterius itu mulai nyeruput baksonya. Suara sendoknya beradu pelan sama mangkok, nyaring di tengah malam yang sunyi. Yanto diam-diam merhatiin gerak-geriknya, berharap bisa nemuin sesuatu yang aneh atau nggak beres. Pria itu makannya pelan-pelan, kayak bener-bener menikmati setiap suapannya. Mukanya masih nggak kelihatan jelas gara-gara cahaya lampu yang redup. Tapi ada satu hal yang bikin Yanto merinding. Nggak ada uap yang keluar dari mulutnya. Padahal kuah bakso yang dia makan masih panas banget. Yanto nyoba buang jauh-jauh pikiran negatifnya. Mungkin ini cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya kebiasaan aneh. Tapi makin dia berusaha santai, makin besar rasa gelisah di hatinya. Pria itu akhirnya selesai makan. Sama kayak semalam, dia ngeluarin beberapa lembar uang dari sakunya dan naruh di meja kecil di samping gerobak. Yanto ngeliatin uang itu lekat-lekat sebelum akhirnya dengan ragu-ragu dia masukin ke kotak uangnya. "Terima kasih," suara pria itu singkat, datar, dan dingin. Dia berdiri, langkahnya masih sama pelan dan nyeret kayak semalam. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia jalan menjauh dan hilang di kegelapan. Setelah orang itu pergi, Yanto buru-buru buka kotak uangnya. Tangannya gemeter pas ngeluarin lembaran uang yang baru aja dia dapat. Tapi pas dia taruh di meja, dadanya langsung sesak. Lembar-lembar uang itu berubah lagi jadi daun kering. Kali ini jumlahnya lebih banyak dari semalam. Beberapa daun malah kelihatan lebih rapuh, kayak udah tua dan gampang hancur saat dipegang. Yanto mundur beberapa langkah. Bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kebetulan, bukan ilusi. Ada sesuatu yang nggak beres sama pelanggan itu. Dan pas dia masih bengong, tiba-tiba dari luar rumah, kedengeran kayak ada suara berisik-berisik. Suara kayak orang yang berjalan nginjek tumpukan daun kering, pelan tapi makin lama makin dekat. Napas Yanto tertahan kayak orang ketakutan. Yanto berdiri kaku di dalam rumahnya. Dadanya berdegup kencang, tangannya mulai basah oleh keringat dingin. Saat dia ngelirik ke arah jendela, tapi nggak berani langsung ngintip. Otaknya udah penuh sama pikiran-pikiran buruk. Itu suara siapa? Apa pelanggan misterius itu masih ada di luar? Atau malah sesuatu yang lebih serem lagi? Dengan hati-hati, Yanto ngambil senter yang tergantung di dinding. Dia coba meyakinkan diri sendiri, mungkin ini cuma suara angin atau hewan liar yang lewat di halaman. Setelah tarik napas dalam-dalam, dia pelan-pelan buka pintu rumahnya. Udara malam langsung menyergap, dingin, lembab, dan bikin bulu kuduknya makin berdiri. Cahaya bulan yang redup cuma cukup buat nerangin halaman kecil di depan rumah, tempat beberapa pohon jati tumbuh liar. Tangan Yanto mulai gemeteran pas dia nyorot tanah pakai senter. Dan saat itu juga, dia langsung merinding. Di depan rumahnya ada bekas jejak kaki. Tapi bukan jejak yang biasa, jejaknya basah. Kayak ada orang habis jalan di atas rumput lembab. Dia ngikutin jejak itu dengan tatapan waspada. Aneh, jejaknya bukan datang dari jalan besar. Tapi dari samping rumah. Dari arah kebun jati yang gelap dan hampir nggak pernah didatengin orang. Yanto mulai menelan ludah. Bagian dari dirinya pengen langsung masuk lagi ke rumah, nutup pintu rapat-rapat, pura-pura nggak ngelihat apa-apa. Tapi ada dorongan aneh yang bikin dia tetap berdiri di sana, nyorotin senter ke arah pepohonan. Angin malam berhembus pelan, bikin daun-daun kering berguguran. Tiba-tiba, di sela-sela batang pohon jati yang menjulang, dia ngelihat ada sesuatu. Sosok yang samar. Berdiri di kejauhan, hampir nyatu sama kegelapan. Senter di tangan Yanto sedikit bergetar pas dia coba nyorot ke sana. Tapi anehnya, begitu cahayanya kena area itu, sosoknya hilang. Nggak pernah kelihatan. Yang tersisa cuma suara angin. Dan bisikan samar yang nggak jelas.
Dengan napas tersengal, Yanto buru-buru mundur dan nutup pintu rumahnya. Dia kunci rapat-rapat, lalu bersandar ke dinding sambil berusaha ngatur napas. Malam itu, dia sadar akan satu hal. Orang itu bukan manusia biasa. Dan yang lebih bikin bulu kuduk merinding, sekarang dia terus-terusan menghantui Yanto. Setelah mengunci pintu rapat-rapat, Yanto duduk di kursi dengan napas masih yang ngos-ngosan. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Dia coba meyakinkan diri kalau semua ini cuma kebetulan. Tapi suara langkah-langkah di atas daun kering tadi nggak bisa dia abaikan gitu aja. Malam itu, Yanto mutusin buat tidur lebih awal. Siapa tahu pas bangun besok pagi, semuanya bakal terasa normal lagi. Mungkin ini cuman efek capek dan ketakutan berlebihan. Tapi di lubuk hatinya, dia tahu ada yang nggak beres. Begitu kepalanya nyentuh bantal, dia langsung terlelap. Tapi bukannya tidur nyenyak, dia malah kebawa ke mimpi yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dalam mimpinya, dia ada di tengah hutan yang gelap. Angin dingin berembus, bawa aroma tanah basah dan daun kering yang mulai membusuk. Di kejauhan, ada seseorang berdiri membelakanginya. Jaket lusuhnya sama persis kayak yang dipakai pelanggan misterius itu. Tubuhnya sedikit membungkuk, kayak lagi nyari sesuatu di tanah. "Pak," Yanto coba memanggil, tapi suaranya kayak tertiup angin. Nggak ada gema, nggak ada jawaban. Pria itu tetap diam, tubuhnya kaku. Perlahan dia mulai berbalik. Dan saat wajahnya hampir kelihatan, jantung Yanto langsung nyaris mau copot. Wajah pria itu menurut Yanto serem banget. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Polos aja bentuknya. Yanto refleks mau mundur. Tapi kakinya berat, seolah-olah tanah di bawahnya menahan dia biar dia nggak bisa kabur. Lalu pria itu mulai jalan ke arahnya. Pelan-pelan menyeret kakinya di atas daun-daun kering yang berisik. "Kembalikan, kembalikan, kembalikan milikku." Suara seram itu terdengar. Suara itu bergema di kepala Yanto, bikin seluruh tubuhnya gemetar. "Kembalikan yang bukan milikmu." Yanto tersentak bangun. Napasnya berat, badannya basah sama keringat dingin. Dia ngusap wajahnya, mencoba sadar dari mimpi buruk itu. Tapi pas matanya ngelirik ke arah meja, dia refleks langsung nahan napas. Daun-daun kering yang semalam dia taruh di sana berubah lagi. Kali ini jadi uang beneran, tapi bukan uang yang biasa. Lembaran-lembarannya kelihatan usang, kecoklatan, kayak udah terkubur puluhan tahun. Dan di salah satu lembarannya ada noda merah kecoklatan yang udah mengering, seperti noda darah. Yanto menatap uang di atas meja dengan wajah pucat. Rasanya kayak lagi masuk ke dalam mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Semalam masih daun kering, sekarang berubah jadi uang tua dengan noda merah kecoklatan yang mirip bekas darah. Jantungnya berdegup kencang. Dia pengen banget buang uang itu, tapi entah kenapa tangannya kayak berat buat ngelakuin itu. Instingnya bilang, kalau dia nekat buang, mungkin masalah ini malah bakal jadi makin runyam. Dengan tangan gemetar, Yanto akhirnya nekat ambil salah satu lembar uang itu. Kertasnya kasar, tebal, dan warnanya udah kecoklatan kayak udah puluhan tahun tersimpan di tempat lembab. Pas dia lihat lebih dekat, di sudut uang itu ada cetakan tahunnya 1952. "Seriusan? Ini uang zaman dulu banget," gumamnya. Yanto berusaha mengingat-ingat, tapi dia nggak pernah lihat uang model begini sebelumnya.
Pikirannya makin penuh tanda tanya. Kok bisa uang lama gini tiba-tiba ada di sini? Nggak bisa diem. Yanto mutusin buat cari jawaban. Dia langsung ambil jaket dan jalan ke rumah Pak Mul, orang yang paling dituakan di desa. Kalau ada yang ngerti soal hal-hal aneh kayak gini, kemungkinan besar itu Pak Mul. Jalan ke rumah Pak Mul sebenarnya nggak jauh, cuma 5 menit jalan kaki. Tapi entah kenapa malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin banget dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap. Sampai saat di depan rumah Pak Mul, Yanto mengetuk pintu pelan-pelan. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Pak Mul yang penuh kerutan dan mata yang tampak mengantuk. "Yanto, ada apa malam-malam gini?" tanya Pak Mul dengan suara khas orang yang sudah tua. Tatapannya penuh tanda tanya. "Maaf saya ganggu Pak, tapi saya butuh bantuan Pak Mul. Ada sesuatu yang aneh banget terjadi sama saya," ujar Yanto, mencoba tetap tenang meskipun dadanya masih dag-digdug. Dia merogoh saku dan mengeluarkan uang tua itu. "Bapak tahu nggak ini uang apa?" Begitu mata Pak Mul jatuh ke lembaran uang di tangan Yanto, wajahnya langsung berubah. Napasnya terasa berat, matanya melebar seolah melihat sesuatu yang bikin merinding. Dengan suara rendah dan sedikit gemetar, Pak Mul menatap Yanto dan berkata, "Dari mana kamu dapat uang ini?" Yanto menelan ludah saat melihat ekspresi ngeri di wajah Pak Mul. Lelaki tua itu kelihatan kayak baru lihat hantu, matanya nggak berkedip, terus menatap uang yang Yanto pegang. "Saya dapat dari pelanggan Pak," kata Yanto. Suaranya sedikit bergetar, tapi yang aneh awalnya ini daun kering. Terus tiba-tiba berubah jadi uang tua kayak gini. Pak Mul langsung menghela napas panjang, tatapannya melirik keluar jendela. Kayak lagi memastikan kalau nggak ada yang nguping atau ngintip. Setelah itu, dia buru-buru menarik Yanto masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. "Kamu dengerin baik-baik toh," katanya dengan suara pelan, seolah takut ada yang dengar. "Uang yang kamu pegang ini bukan uang biasa. Ini uang orang mati." Jantung Yanto langsung dag-digdug. "Orang mati?" ulangnya. Ngeri sendiri dengar kata-kata itu. Pak Mul mengangguk pelan. Dulu sekitar tahun 1950-an, ada seorang pedagang keliling namanya Sastro. Sama kayak kamu, dia juga seorang pedagang nasi goreng, buka sampai malam. Suatu malam, dia dapat pelanggan misterius yang bayar pakai uang. Pas pagi harinya, uang itu berubah jadi daun kering persis kayak yang kamu alami. Yanto merinding. "Terus apa yang terjadi sama Pak Sastro?" tanyanya, mulai nggak enak hati. Pak Mul menghela napas berat. Beberapa hari kemudian, orang-orang nemuin Sastro di tengah hutan. Dia meninggal dalam posisi duduk, tubuhnya udah membusuk. Dan yang bikin merinding di sekeliling tubuhnya berserakan uang kayak gini. Pak Mul menunjuk uang tua di tangan Yanto. Yanto bisa ngerasain bulu kuduknya berdiri. "Jadi pelanggan yang datang ke tempat saya itu bukan manusia?" Suaranya mulai melemah. Pak Mul menatapnya serius, matanya tajam. Kalau dia memang sama kayak pelanggan yang didatangi Sastro dulu, berarti dia bukan manusia. Dia arwah penasaran yang ngelakuin ini karena ada sesuatu yang dia minta dikembalikan. Pak Mul mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Yanto lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang dia ingin dikembalikan? Bulu kuduk Yanto berdiri. Ia menatap uang tua di tangannya dengan campuran rasa takut dan jijik. Kalau ini benar-benar uang orang mati, berarti selama ini dia udah nerima pembayaran dari sosok yang seharusnya bukan ada di dunia ini. "Pak, kalau pelanggan itu memang arwah penasaran, kenapa dia terus datang ke tempat saya?" tanya Yanto. Suaranya nyaris berbisik. Sebenarnya dia maunya apa?
Pak Mul menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang penuh kerutan. Aku nggak tahu pasti toh. Tapi biasanya arwah yang masih gentayangan kayak gitu pasti punya urusan yang belum kelar. Dan kalau dia sampai ngasih kamu uang kayak gini, mungkin dia pengen kamu nemuin sesuatu. Yanto terdiam, pikirannya mulai menyusun kepingan misteri ini. Sosok misterius itu selalu muncul tengah malam, ngasih uang yang berubah jadi daun kering. Lalu dalam mimpinya, dia dengar suara itu bilang, "Kembalikan yang bukan milikmu. Apa mungkin?" Gumam Yanto pelan. Dia mau saya, nyari sesuatu yang hilang atau sesuatu yang dulu pernah diambil dari dia. Pak Mul menatapnya serius, bisa jadi. Dan kalau emang itu masalahnya, kita harus cari tahu dia itu siapa sebenarnya waktu masih hidup. Tanpa banyak basa-basi, Pak Mul berdiri dan mengambil lentera tua. "Ikut aku," katanya singkat. Yanto sempat ragu, tapi melihat ekspresi Pak Mul yang serius, dia nggak bisa nolak. Dengan perasaan gak enak, dia pun mengikuti langkah lelaki tua itu keluar rumah. Mereka berjalan ke arah kebun jati, tempat yang tadi malam terasa menyeramkan bagi Yanto. Tapi kali ini dia gak sendirian. Pak Mul melangkah mantap, menyusuri jalan setapak yang hampir ketutup daun kering, seolah jalan itu udah lama gak dilewati siapapun. Sekitar 10 menit kemudian, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah kebun. Di sana, tersembunyi di antara semak-semak, ada kuburan tua tanpa nisan. Batu nisannya udah runtuh, menyisakan gundukan tanah yang hampir rata dengan tanah sekitarnya. Pak Mul menatap kuburan itu dengan wajah muram. Dulu, orang-orang bilang di sini tempat Sastro dikuburin setelah dia ditemukan tewas. Tapi yang aneh, setiap kali ada yang coba pasang nisan, besoknya nisan itu selalu hilang. Yanto menatap kuburan tak bernama itu dengan perasaan campur aduk. Hawa di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya, bikin bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di tempat ini, sesuatu yang nggak terlihat tapi bisa dirasain. "Pak, kalau ini memang makamnya Sastro, kenapa kuburannya dibiarkan kayak gini aja?" tanya Yanto. Suaranya agak bergetar. Pak Mul menelan ludah, lalu menatap kuburan itu dengan mata serius. Karena setiap kali ada yang coba ngerawat atau pasang nisan di sini, pasti ada kejadian aneh. Yanto merinding, matanya terpaku pada tanah di bawah kakinya, membayangkan jasad Sastro yang mungkin masih terkubur di sana. Apa hubungannya semua ini dengan pelanggan misterius yang datang ke warungnya? Mungkin ini yang dia maksud dengan kembalikan yang bukan milikmu, gumam Yanto. Tapi saya nggak ngambil apa-apa darinya. Pak Mul terdiam, lalu menatap Yanto dengan ekspresi tegang. Kecuali uang itu. Mungkin uang yang dia kasih ke kamu itu harus dikembalikan. Yanto menatap lembaran uang tua di tangannya. Tapi kan Pak, dia yang memberikannya ke saya. Kalau ini memang milik arwah Sastro, mungkin satu-satunya cara biar gangguan ini berhenti adalah dengan ngembaliin uang itu ke tempatnya. Dengan tangan gemetar, Yanto berlutut di depan kuburan. Perlahan, dia menggali sedikit tanah dengan jarinya, lalu menyelipkan lembaran uang tua itu ke dalamnya. "Kalau ini memang milikmu, aku kembalikan," bisiknya pelan. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Daun-daun kering di sekitar mereka berterbangan, suara gesekannya terdengar jelas di telinga. Yanto dan Pak Mul saling pandang. Tubuh mereka menegang. Lalu, samar-samar, dari dalam tanah, terdengar suara bisikan pelan. "Terima kasih." Suara itu nyaris nggak terdengar, tapi cukup jelas buat bikin Yanto merinding sampai ke tulang. Lalu, semuanya kembali sunyi. Seolah ada sesuatu yang akhirnya pergi. Yanto dan Pak Mul masih berdiri di depan kuburan, merasakan hawa di sekitar mereka yang mulai berubah. Udara yang tadinya terasa berat kini lebih ringan. Gak ada lagi suara aneh, gak ada lagi bisikan. Semuanya terasa lebih tenang, seolah ada sesuatu yang akhirnya pergi. "Udah selesai?" tanya Yanto pelan. Matanya masih menatap tanah tempat ia mengembalikan uang itu. Pak Mul mengangguk pelan. "Aku rasa iya. Kalau memang arwah Sastro cuma nunggu uangnya dikembalikan, sekarang dia udah bisa pergi dengan tenang."
Yanto menarik napas panjang. Beberapa hari terakhir, hidupnya penuh dengan hal-hal yang gak masuk akal. Bikin merinding dan jujur aja, bikin trauma. Tapi sekarang, semuanya terasa lebih damai. "Terima kasih, Pak," katanya tulus. "Kalau bukan karena Bapak, saya nggak tahu harus ngapain." Pak Mul tersenyum tipis. "Nggak usah berterima kasih ke saya, Nento. Kamu sendiri yang berani menghadapi semuanya. Dan yang paling penting, kamu udah melakukan hal yang benar." Mereka pun meninggalkan kuburan itu. Malam semakin larut, angin berembus pelan, seakan jadi saksi bahwa segala sesuatu sudah selesai. Saat berjalan pulang, Yanto merasa beban berat di pundaknya perlahan menghilang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Yanto bisa tidur nyenyak. Gak ada lagi mimpi buruk. Gak ada lagi suara aneh di tengah malam. Gak ada lagi sosok pria tanpa wajah yang mengganggunya. Dan keesokan harinya, hidupnya kembali normal. Yanto kembali jualan bakso seperti biasa. Gak ada gangguan, gak ada ketakutan. Kejadian itu masih ada di ingatannya, tapi ia memilih melihatnya sebagai pengalaman yang mengajarkan sesuatu. Tentang menghormati masa lalu. Tentang menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Dan sejak malam itu, pelanggan misterius itu tak pernah datang lagi.